Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Urutan gambaran isi program penyuluhan adalah: A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. B. Pendahuluan, masalah, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. C. Pendahuluan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, masalah. D. Pendahuluan, cara mencapai tujuan, masalah, tujuan kegiatan. E. Pendahuluan, perencanaan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan. Jawabannya adalah A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan. Pembahasan. Urutan gambaran isi program penyuluhan adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bagian ini berisi informasi latar belakang dan pengantar mengenai program penyuluhan. Biasanya, pendahuluan menjelaskan mengapa program ini diperlukan, siapa yang dituju, dan mengapa topik tertentu dipilih untuk penyuluhan. 2. Tujuan kegiatan. Pada bagian ini, ditetapkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai melalui program penyuluhan. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan spesifik hingga dapat diukur keberhasilannya. 3. Masalah. Bagian ini menjelaskan masalah atau tantangan yang ingin diatasi melalui program penyuluhan. Masalah ini berkaitan dengan latar belakang atau konteks program tersebut. 4. Cara mencapai tujuan. Bagian ini merinci strategi, metode, langkah-langkah, dan rencana pelaksanaan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan program penyuluhan. Ini mencakup aspek bagaimana program akan dijalankan, siapa yang akan terlibat, dan apa yang akan dilakukan. Jadi, urutan yang benar adalah A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, cara mencapai tujuan sesuai dengan penjelasan di atas. 2. Berikut merupakan fungsi subsistem penyuluhan pertanian kecuali: A. Memfasilitasi program pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. E. Memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Jawabannya adalah D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Pembahasan. Fungsi subsistem penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut. A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. E. Memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Fungsi D yaitu mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial yang tangguh, lebih berfokus pada pengembangan organisasi petani bukan secara khusus terkait dengan penyuluhan pertanian, sehingga fungsi D tidak termasuk dalam fungsi subsistem penyuluhan pertanian. 3. Kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah: A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. B. Menumbuh kembangkan kelompok tani dan diklat kejuruan tingkat menengah. C. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani. D. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti, dan LSM. E. Kewenangan di semua bidang. Jawabannya adalah A. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah. Pembahasan. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia aparat pertanian, teknis fungsional keterampilan, dan diklat kejuruan tingkat menengah merujuk pada kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, 1. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan berarti
Provinsi memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir dan memberikan program-program pendidikan dan pelatihan kepada individu yang terlibat dalam sektor pertanian. Ini mencakup petani, penyuluh pertanian, dan personel teknis yang bertugas dalam berbagai aspek pertanian. 2. Sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional mengacu pada orang-orang yang bekerja di sektor pertanian sebagai petugas teknis yang memiliki fungsi dan peran tertentu dalam pengembangan dan penyuluhan pertanian. 3. Keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah menggambarkan fokus pada pelatihan yang mencakup keterampilan dan pengetahuan tingkat menengah yang diperlukan dalam pertanian. Ini dapat mencakup pelatihan teknis dan vokasional yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Jadi, kewenangan provinsi dalam bidang penyuluhan pertanian adalah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam pertanian, terutama yang berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan tingkat menengah yang diperlukan untuk meningkatkan sektor pertanian di tingkat provinsi. 4. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi berisi: A. Rencana program penyuluhan yang mencakup seluruh instansi BPP. B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahun yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. C. Rencana program 5 tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di BPP. D. Program tahunan yang memuat pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya tersedia untuk memfasilitasi kegiatan penyuluhan di kabupaten atau kota. E. Pembiayaan merupakan isi renstra penyuluhan pertanian bagi seluruh provinsi. Jawabannya adalah B. Rencana pengembangan penyuluhan pertanian 5 tahunan yang mencakup aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, kerjasama, dan pembiayaan. Pembahasan. Rencana strategi penyuluhan pertanian yang berlaku di seluruh provinsi biasanya mencakup rencana pengembangan jangka panjang. Dalam hal ini, rencana 5 tahunan. Rencana ini mencakup berbagai aspek yang mencakup: 1. Kelembagaan. Bagaimana struktur organisasi penyuluhan pertanian akan diperbarui atau ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitasnya. 2. Ketenagaan. Bagaimana sumber daya manusia yang terlibat dalam penyuluhan pertanian akan diperkuat melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. 3. Penyelenggaraan. Bagaimana penyelenggaraan program penyuluhan akan diatur dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 4. Kerjasama. Bagaimana kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyuluhan pertanian akan ditingkatkan untuk memaksimalkan hasilnya. 5. Pembiayaan. Bagaimana sumber pembiayaan untuk program penyuluhan akan diatur dan dikelola. Rencana strategi penyuluhan pertanian ini merupakan panduan yang komprehensif untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor penyuluhan pertanian dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. 5. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi adalah: A. Menyusun rencana penyuluhan desa. B. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. C. Memandu pengembangan jaringan petani antar desa. D. Menetapkan pola karir penyuluhan pertanian. E. Menetapkan pola karir tertentu. Jawabannya adalah B. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota. Pembahasan. Tugas penyelenggara penyuluhan pertanian provinsi melibatkan memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten atau kota, bukan hanya menyusun rencana penyuluhan desa. Dengan memfasilitasi penyuluhan di tingkat yang lebih tinggi, provinsi dapat membantu koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang lebih efektif di wilayahnya. 6. Tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah: A. Nasional. B. Provinsi. C. Kabupaten atau kota. D. Kecamatan. E. Desa. Jawabannya adalah C. Kabupaten atau kota. Pembahasan.
Program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan bertujuan untuk mengintegrasikan dan memadukan berbagai aspek dan potensi pertanian yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 1. Memahami kebutuhan dan aspirasi petani nelayan di tingkat kecamatan. Melalui penyuluhan di tingkat kecamatan, para penyuluh pertanian dapat mendengarkan dan memahami aspirasi serta kebutuhan yang unik dari para petani dan nelayan yang ada di wilayah tersebut. Ini membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan yang lebih sesuai dengan kebutuhan. 2. Mengidentifikasi potensi wilayah kabupaten atau kota. Setiap wilayah kabupaten atau kota memiliki potensi pertanian yang berbeda-beda, seperti jenis tanaman yang cocok untuk ditanam, potensi pasar, kebijakan pertanian lokal, dan sebagainya. Program penyuluhan di tingkat kecamatan membantu dalam mengidentifikasi potensi-potensi ini dan menggabungkannya dalam program penyuluhan. 3. Merancang program penyuluhan yang sesuai. Dengan memadukan aspirasi petani nelayan dan potensi wilayah, penyuluh pertanian dapat merancang program penyuluhan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ini akan membantu dalam meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani serta masyarakat pertanian di tingkat kecamatan. Dengan demikian, penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan berperan penting dalam menjembatani antara aspirasi masyarakat pertanian, petani, dan potensi wilayah kabupaten atau kota untuk mengembangkan pertanian yang lebih berkelanjutan dan produktif. 7. Berikut ini yang bukan merupakan unsur hara mikro adalah A. Zn, B. Mo, C. Cu, D. Ca, E. Fe. Jawabannya adalah D. Ca. Pembahasan. Kalsium atau Ca bukan merupakan unsur hara mikro. Kalsium adalah salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih besar daripada unsur mikro. Unsur hara mikro atau disebut dengan unsur hara jejak adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil oleh tanaman. Unsur hara mikro yang umum mencakup unsur seperti Zn atau seng, Mo atau molybdenum, Cu atau tembaga, dan Fe atau besi. Sedangkan kalsium adalah unsur hara makro yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan kesehatan sel-sel tanaman. 8. Berikut ini yang bukan merupakan unsur hara makro adalah A. N, B. P, C. K, D. Mg, E. Mn. Jawabannya adalah E. Mn. Pembahasan. Unsur hara dapat dibagi menjadi dua kategori utama, unsur hara makro dan unsur hara mikro, tergantung pada jumlah yang dibutuhkan oleh tanaman. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kategori unsur hara tersebut. 1. Nitrogen atau N, fosfor atau P, kalium atau K, dan magnesium atau Mg adalah contoh unsur hara makro. 2. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangannya. 3. Nitrogen atau N adalah penting untuk pembentukan protein dan pertumbuhan daun. 4. Fosfor atau P berperan dalam pembentukan DNA, RNA, dan energi dalam tanaman. 4. Kalium atau K membantu dalam perkembangan akar dalam regulasi keseimbangan air tanaman. 6. Magnesium atau Mg penting dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. 2. Unsur hara mikro. 1. Mangan atau Mn adalah salah satu contoh unsur hara mikro. 2. Unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil oleh tanaman, tetapi tetap penting dalam berbagai proses biokimia tanaman. 3. Mangan atau Mn berperan dalam aktivasi enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme tanaman. 4. Unsur hara mikro lainnya termasuk besi atau Fe, lembaga atau Cu, seng atau Zn, boron atau B, molybdenum atau Mo, dan lain-lain. Jadi, dalam konteks pertanyaan, unsur hara makro adalah N, P, K, dan Mg, sedangkan unsur hara mikro adalah Mn. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah E, karena mangan atau Mn merupakan unsur hara mikro, bukan unsur hara makro. 9. Rasio antara jumlah pupuk yang ditambahkan dengan hasil produksi atau yield tanaman disebut dengan istilah A. Keseimbangan pupuk, B. Utilitas pupuk, C. Produktivitas pupuk, D. Efisiensi pupuk, E. Efektivitas pupuk. Jawabannya adalah C. Produktivitas pupuk. Pembahasan.
Produktivitas pupuk adalah sebuah ukuran digunakan untuk menilai efisiensi dan hasil dari penggunaan pupuk dalam pertanian. Ini mengukur rasio antara jumlah pupuk yang diterapkan ke tanaman dengan hasil produksi yang diperoleh dari tanaman tersebut. Dalam istilah sederhana, produktivitas pupuk menggambarkan sejauh mana pupuk yang digunakan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tanaman. Jika produktivitas pupuk tinggi, ini berarti bahwa jumlah pupuk yang digunakan relatif sedikit dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh, menunjukkan efisiensi penggunaan pupuk yang baik. Sebaliknya, jika produktivitas pupuk rendah, maka pupuk yang digunakan mungkin tidak memberikan hasil yang memadai, atau mungkin ada pemborosan dalam penggunaan pupuk. Tujuan dari mengukur produktivitas pupuk adalah untuk membantu petani dan ahli pertanian mengoptimalkan penggunaan pupuk sehingga dapat mencapai hasil panen yang baik sambil menghindari over-fertilization yang dapat merugikan lingkungan. Dengan demikian, pengetahuan tentang produktivitas pupuk membantu dalam manajemen pertanian yang berkelanjutan. 10. Berikut ini merupakan jenis pupuk anorganik kecuali A. Pupuk urea, B. Pupuk NPK, C. Pupuk ZA, D. Pupuk KCl, E. Pupuk kandang. Jawabannya adalah E. Pupuk kandang. Pembahasan. Pupuk kandang merupakan jenis pupuk organik, bukan pupuk anorganik. Pupuk organik seperti pupuk kandang berasal dari bahan-bahan organik seperti kompos, limbah ternak, atau bahan-bahan alami lainnya. Di sisi lain, pupuk anorganik seperti urea, NPK, ZA, dan KCl adalah pupuk yang dibuat dengan bahan-bahan kimia atau mineral yang tidak berasal dari bahan-bahan organik. Pupuk anorganik sering digunakan dalam pertanian komersial untuk menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman. 11. Bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, fungsi fosfor adalah A. Membentuk asam nukleat, B. Membentuk dinding sel, C. Membentuk protein, D. Mengatur pengangkutan air, D. Membantu penyerapan unsur hara. Jawabannya adalah A. Membentuk asam nukleat. Pembahasan. Fosfor adalah unsur hara yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Salah satu peran utama fosfor dalam tanaman adalah untuk membentuk asam nukleat, seperti DNA dan RNA. Asam nukleat adalah komponen genetik utama dalam sel dan memainkan peran penting dalam pengkodean informasi genetik dan regulasi proses seluler. Fosfor juga berperan dalam berbagai proses seluler lainnya, termasuk transfer energi atau dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, dan pembentukan fosfolipid dalam membran sel, sehingga fosfor sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 12. Euryhalin adalah istilah bentuk toleransi terhadap A. pH tanah yang beragam, B. Suhu, C. Kelembaban udara, D. Kadar garam atau salinitas yang tinggi, E. Berbagai macam habitat. Jawabannya adalah D. Kadar garam atau salinitas yang tinggi. Pembahasan. Euryhalin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan organisme atau spesies yang memiliki toleransi terhadap variasi kadar garam dalam lingkungan, terutama di lingkungan yang memiliki tingkat salinitas yang tinggi. Organisme euryhalin dapat hidup atau bertahan dalam air dengan salinitas yang bervariasi, termasuk dalam air tawar dan air asin. Kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan dengan kadar garam yang tinggi adalah adaptasi penting untuk berbagai organisme yang hidup di daerah seperti estuari, danau asin, dan zona pesisir yang terpengaruh oleh air laut. 13. Bahan tanam dapat berupa biji atau benih atau organ generatif dan organ vegetatif. Bahan tanam untuk tanaman lada dan kopi adalah A. Biji dan biji, B. Stek dan biji, C. Biji dan okulasi, D. Stek dan okulasi, E. Stek dan stek. Jawabannya adalah B. Stek dan biji. Pembahasan. Tanaman lada dan kopi dapat diperbanyak melalui biji atau organ generatif dan stek organ vegetatif. Oleh karena itu, bahan tanam untuk tanaman lada dan kopi dapat berupa stek dan biji.
A. Biji digunakan untuk menyebarkan tanaman melalui reproduksi generatif. Tanaman lada dan kopi menghasilkan biji yang dapat ditanam untuk tumbuh menjadi tanaman baru. B. Stek adalah metode reproduksi vegetatif yang melibatkan potongan-potongan dari tanaman yang telah ada, seperti potongan batang, daun, atau akar. Dengan menggunakan stek, dapat menghasilkan tanaman baru yang identik dengan tanaman induknya. Jadi, bahan tanam untuk tanaman lada dan kopi bisa berupa biji atau generatif, atau stek atau vegetatif. 14. Berikut yang bukan merupakan jenis penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit adalah A. Hawar, B. Kepi, C. Penyakit daun muda, D. Bercak corticum, D. Culfularia blight. Jawabannya adalah B. Kepi. Pembahasan. Kepi adalah serangga yang dapat menjadi hama pada tanaman, tetapi bukan penyakit. Sebaliknya, hawar, penyakit daun muda, bercak corticum, dan Culfularia blight adalah jenis penyakit yang dapat menyerang tanaman kelapa sawit. Hawar biasanya disebabkan oleh jamur dan dapat mengakibatkan kerusakan pada daun dan buah kelapa sawit. Penyakit daun muda adalah masalah umum pada kelapa sawit yang dapat menyebabkan layu dan kerusakan daun muda. Bercak corticum adalah penyakit yang menyerang kulit batang kelapa sawit, sering disebabkan oleh jamur. Culfularia blight juga merupakan penyakit pada kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur dan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. 15. Berapa umur bibit sawit dapat dipindahkan dari PN atau pre-nursery ke MN atau main nursery? A. 30-50 hari, B. 40-60 hari, C. 70-200 hari, D. 80-150 hari, E. 90-100 hari. Jawabannya adalah E. 90-100 hari. Pembahasan. Biasanya, bibit kelapa sawit dapat dipindahkan dari PN atau pre-nursery ke MN atau main nursery dalam rentang usia sekitar 90 hingga 100 hari setelah perkecambahan. Pada tahap ini, bibit telah cukup tumbuh dan berkembang untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih besar di main nursery agar bisa tumbuh lebih lanjut sebelum dipindahkan ke lahan pertanian utama atau kebun kelapa sawit. Proses ini merupakan bagian dari praktik perbanyakan dan pemeliharaan bibit kelapa sawit sebelum penanaman di lahan pertanian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!